Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan dua topik materi, yaitu sistem otot dan sistem tulang. Yuk ikuti kita belajar sama-sama. Untuk mengetahui otot dan tulang yang berada pada tubuh kita, yang pertama kita akan membahas sistem otot. Otot itu apa sih? Nah, sistem otot merupakan alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Kontraksi ini menyebabkan tulang yang diletakinya dapat bergerak. Pelekatan otot pada tulang ini membagi otot menjadi dua bagian, yaitu origo dan insersio. Yang pertama, original. Origo adalah pelekatan ujung otot pada tulang yang menyebabkan otot tidak dapat digerakkan atau sedikit gerak selama otot berkontraksi. Sedangkan insersio adalah pelekatan ujung otot pada tulang sehingga otot dapat digerakkan saat otot berkontraksi. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa fungsi utama sistem otot. Yang pertama, melaksanakan kerja, misalnya berjalan, memegang, mengangkat. Yang kedua, mengalirkan darah, mengedarkan sering makan dan oksigen. Yang ketiga, menggerakkan jantung. Nah, di sini saya akan membahas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik, otot yang bersifat sadar, volunteer, dan meletakkan pada rangka jika dilihat menggunakan mikroskop. Terlihat berupa sel-sel otot berbentuk serabut-serabut halus panjang. Otot rangka mengandung banyak inti sel. Keseluruhan kumpulan otot dibungkus oleh seludang jaringan yang disebut fascia superflasia. Kumpulan otot ini terdiri atas kumpulan yang lebih kecil yang diseludangi oleh fascia atau propia. Jadi, boleh dikatakan satu serabut otot sama dengan sel otot saja. Satu sel otot dibungkus oleh membran sel, serkolem. Sel otot terdiri atas myofibril in myofibril. Setiap myofibril terdiri atas dua macam myofilamen, yaitu filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis terdiri atas 3 molekul protein, yaitu aktif tropoin dan tropiosit. Adapun filamen tebal terdiri satu macam filamen protein, yaitu miosin. Filamen tipis dan filamen tebal membentuk satu kesatuan disebut sarkomer. Otot polos sering juga disebut otot organ dan otot perifer. Otot polos terdapat di organ-organ dalam, misalnya di seluruh dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Otot jantung memiliki struktur mirip dengan struktur otot lurik. Otot jantung yang menggerakkan jantung dan jenis sarafnya adalah saraf onotom. Di sini terdapat juga beberapa karakteristik otot. Yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua, instabilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Yang ketiga, elastis, yaitu kemampuan otot untuk mendapat kembali pada ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Nah, berikutnya adalah beberapa macam-macam gerakan otot, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, adukasi, pronasi atau supinasi, depresi, dan evakuasi. Itulah sedikit penjelasan mengenai otot. Sekarang kita masuk pada sistem rangka dan tulang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak.
Kita sebagai makhluk hidup, setiap bergerak, bahkan kita tidur sekalipun, mengapa kita dapat bergerak dan apa yang menggerakkan bagian-bagian tubuh kita. Manusia membutuhkan rangka dan otot untuk dapat bergerak. Rangka tidak dapat bergerak sendiri apabila tidak digerakkan oleh otot. Oleh sebab itu, rangka merupakan alat gerak pasif. Sebaliknya, otot dapat melakukan gerakan sendiri sehingga otot disebut alat gerak aktif. Gerak tubuh manusia dihasilkan karena adanya kerjasama antara rangka dan otot. Nah, di sini kita juga terdiri beberapa fungsi rangka. Yang pertama, formasi bentuk tubuh, tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh menentukan bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, formasi sendi-sendi tulang yang mendekatkan membentuk sendi yang bergerak dan tidak bergerak ataupun sedikit bergerak. Jantung pada kebutuhan fungsional tubuh. Yang ketiga, pelekatan otot-otot tulang, penyediaan permukaannya sebagai tempat untuk meletaknya otot-otot dapat berfungsi dengan baik bila melekat dengan kuat pada tulang. Keempat, bekerja sebagai pengungkit. Tulang digunakan sebagai pengungkit untuk bermacam-macam aktivitas selama pergerakan. Berikutnya ada bentuk-bentuk tulang. Tulang pipi, tulang panjang. Tulang pipi merupakan tulang yang bentuk seperti pipi atau selidiris. Diafisis dengan kedua ujung tulang membulat. Diafisis merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya dapat dirongga. Sedangkan episies merupakan bagian ujung tulang yang tersusun dari tulang rangka. Kedua, tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang-tulang yang lebih kecil dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran panjang dan lebarnya. Yang ketiga, tulang pipi. Tulang pipi merupakan tulang yang berbentuk lempengan pipi yang lebar untuk berfungsi untuk melindungi struktur tubuh. Yang keempat, tulang tidak beratur. Tulang tidak beraturan merupakan tulang dengan bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus. Tulang tidak berarti ditemukan pada tulang rahan, tulang-tulang kepala dan ruas tulang belakang. Nah, sekian video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan.